bakal nengok ke sana, cuman kan ini aku harus ngeberesin kerjaan di Jakarta. Adanya kasus seperti ini ya pasti aku sedih banget seperti itu. Ya semoga menemukan jalan terangnya. Jadi kan ini tuh Koapek sama pelapornya ini itu adalah sama ayah angkatnya gitu. Aku kan dari awal aku nggak mau ikutan. Jadi dia itu kayak ibaratnya ada clash berantem. Aku udah bilang ini kan sebenarnya bisa diobrolin. Misalkan yang muda yang minta maaf duluan atau gimana, mungkin mereka saling ego atau mungkin masih ada amarah atau apa, akhirnya itu ya saling lapor lah kayak gitu. Makanya aku kayak sayang banget ya, padahal mereka itu bisa bekerja sama seperti itu, tapi kenapa harus berkonflik kayak gitu. Nah karena memang dari pihak pelapor tuh nunggu apa ya namanya permintaan maaf dari Koapek. Sebenarnya aku tahu itu karena ada dari pihak pelapor tuh ada yang hubungin aku, udah lah teh bilang apa udah berdamai kayak gitu. Cuman kan ini bukan kapasitas aku gimana ya, aku di sini sebagai perempuan ya aku udah pernah ngobrolin kenapa sih udah lah nggak usah berkasus kayak karena bakal capek gitu, nguras waktu nguras energi kayak gitu. Pasti kaget lah, pasti kaget. Cuman kan ya mau gimana lagi, karena kan mungkin orang di luar sana berpikiran oh Dinar tahu segalanya. Gini ya, aku kalau weekend itu aku tuh ada show di luar kota dan sekarang juga aku kan lagi ada tur Asia juga, jadi aku tidak memantau. Jadi aku tuh balik ke Jakarta ke rumah aku tuh hari Senin, Selasa, paling aku weekday aja di rumah itu. Jadi dan aku juga kalau lagi keluar kota kebanyakan komunikasi sama keluarga juga lewat video call kayak gitu ya. Aku selalu support apa yang dia lakukan, apa yang pekerjaan dia gitu. Kalau masalah kasus sebenarnya aku tuh tidak terlalu mendalami, aku tahu tapi tidak tahu ada apalah itu yang berita itu kan aku nggak tahu sejauh itu kan. Jadi aku pernah waktu itu kan ini tuh dari 2 tahun yang lalu pas aku diberitakan aku ada hubungan sama Koapek, beberapa ada 4 investor mundur. Baper nggak, yang Dinar udah ada pacar jadi nggak jadi. Dan akhirnya ya kalau sekarang kan tadi dilihat juga investornya juga aku nggak pokoknya aku nggak mau tahu. Ibarat kata aku berinvest ingin berbisnis bareng sama Dinar, tidak peduli Dinar mau punya pasangan atau tidak seperti itu. Nah aku nggak tahu kalau masalah dokumen itu karena kan aku tidak ngurus surat-surat. Nggak, aku tuh bekerja itu membawa fisik aku ya. Aku tuh kan di entertain. Kalau misalkan aku tuh ada beli token, aku nggak tahu dokumen ini seperti apa gitu. Ya kalau misalkan mau melakukan kan nanti ada pembuktian. Nah makanya aku bawa kakak aku nih, namanya Kak Gurun. Dia yang lebih, aku kan sih udah bilang Kak aku ini menurut kakak gimana? Oh ya udah nggak apa-apa, hadapin aja kalau kamu merasa nggak salah. Tapi uang aku keluar lebih banyak, kalian nggak tahu aja kayak gitu. Ya apapun itulah masalahnya, intinya tuh ini kan apa ya namanya, ini musibah lah buat aku dan Koapek ya. Semoga apa ya kedepannya ini jadi pembelajaran. Dan perlu kalian tahu aku tuh bukan cewek mau McDo ya, aku bukan cewek mau McDo. Jadi cuman yang dimasalahkan kan mobil kuning. Nanti ini yang ngejelasin semuanya kayak gitu ya. Kalau dipanggil mah datang aja. Ini kan disinyalir kan netizen mengaitkan doa mantan istri, katanya doa mantan istri tembus ke langit gara-gara mungkin pacaran sama teteh Koapek jadi kena masalah. No komen, ini kasus dari yang dilaporkan adalah kasus dari 2020. Jadi kita harus make sense. Aku sama Koapek belum 1 tahun. Jadi di sini kalau mau buka-bukaan harus transparan semuanya. Jangan karena ada namanya aku terus digerus ya. Karena kan kayak Koapek itu sebelumnya juga kayak di tambang atau di kapal tongkang sering ada kasus ini itu tapi tidak masuk Koapek ya. Ini karena adanya aku aja kayak karena aku merasa tersangkut kasus ini tuh aku merasa aku kurang bersyukur kayak aku terlalu berambisi usaha ini kayak itu terlalu capek buat biasa aja. Aku belum nengok juga. Akan ada niat untuk nengok Koapek pasti bakal nengok ke sana. Cuman kan ini aku harus ngeberesin kerjaan di Jakarta dong.
Jadi aku tuh ibarat kata tahu terima kasih lah. Jadi kalau ya maksudku dari dulu juga yang mau kondo aja aku kasih, apalagi nggak yang mau kondo aja aku kasih gitu. Apalagi orang yang ibarat kata dia punya materi mau ngasih, nggak mungkin kalau aku nggak mungkin kalau aku nggak ngasih balik. Itu nggak mungkin banget. Aku tuh